Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, bertemu kembali dengan kami Tarihan Farm. Semoga dalam keadaan sehat semua kita, saudara-saudara sekalian. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang makanan pelengkap untuk ternak kita. Jadi di Lembang Pakan, jadi selain kita menanam rumput-rumputan seperti odot maupun napir pacong, jadi kami juga menanam pisang. Jadi menanam pisang itu berguna juga untuk variatif daripada untuk makanan ternak kita. Jadi pada hari ini saya akan membahas tentang tanaman pisang, tapi dalam ini khususnya untuk pembibitannya. Jadi mungkin kalau untuk areal seluas ini mungkin kita butuh bibit itu sampai ratusan, karena saya tanam itu rumput itu yaitu sekitar berjarak 2 meter pisang ya, jadi itu berjarak sekitar 2 meter, jadi membutuhkan mungkin mau 200-an dalam lokasi 5.000 meter persegi atau setengah hektar. Jadi mungkin agak susah kita untuk mengadakan bibit pisang. Jadi setelah saya sedikit-sedikit browsing, menemukan mungkin ada teknik-teknis kita untuk pembibitan, yaitu dengan sistem bonggol. Yaitu kita memperbanyak dengan bonggol dulu, nanti tumbuh tunas baru kita tanam. Dari tunas itu kita polybag, kita tanam, jadi tidak terlalu banyak kita nanti memakan, ibaratnya sibuk dengan urusan kita mencari bibit. Jadi dengan kita semai dulu, nanti kita perbanyak, baru kita polybag bersihkan, baru kita pindah ke lahan. Jadi ada beberapa cara, yaitu nah seperti ini. Saya memakai bonggol pisang yang sudah dikupas. Jadi ini pisang ini yang untuk umur-umur remaja atau sedang ya, yang belum berbuah. Jadi kenapa dipilih bonggol yang belum berbuah? Karena dia belum banyak kena penyakit di bagian bonggolnya. Jadi bonggol ini sudah saya kupas ya. Jadi ini ambil yang kita kupas, kita kuliti semua di pisau atau pakai golok atau pakai parang. Baru yang di sini kita ambil sisinya agak datar gini ya. Jadi bentuk atasnya begini. Kita ambil jadi peruas-peruas, jangan sampai terlalu dalam juga, jangan sampai dasar lah, sampai bentuk nanti ada pori-pori gitu ya. Jadi kita pas sampai mendatar, baru kita rusak dengan pisau. Jadi pas mata biar dia nanti tidak tumbuh. Jadi nanti harapannya tunas-tunasnya bisa tumbuh di antara mata-mata ini ya, mata-mata di sekitar sini, di atas ini, atau sampai bawah. Jadi biasanya kalau satu bonggol gini bisa muncul sampai sekitar 15 sampai 25-an mata tunas. Jadi nanti ada mata-mata dia tumbuh. Jadi nanti biasanya sekitar 1 bulan sudah mulai muncul, baru bisa kita panen. Ini jadi agak irit lah, daripada kita mengangkat-ngangkat bibit yang besar-besar, tanam satu-satu mungkin agak merepotkan dan agak cari barangnya susah kalau di tempat kami. Jadi setelah itu nanti kita kan ini, jadi setelah dikupas ini, dikupas kulitnya atau yang akar-akarnya dihilangkan, baru kita kupas atasnya gini juga, kita ambil sampai ruas-ruas terakhir kita ratakan, baru kita rusak dengan titik pusatnya yang di mata tunas. Baru kita rendam sebentar pakai antibakteri dan anti insek. Jadi kalau saya sih pakai yang, kalau untuk nyebut merek mungkin penalti, karena dia ada inseknya juga, insektisidanya, dan juga dia mengandung CPT atau pengatur tumbuh. Jadi untuk merangsang dia biar nanti gampang tumbuh akarnya. Setelah itu mungkin setelah kita bersihkan, kita baguskan, kita cari lokasi untuk tempat persemaiannya lah. Kalau saya bikin di gini aja mungkin lebih simple aja sih.
Jadi kita bikin lubang di tanah yang gembur gitu, baru nanti kita atur di situ, kita tanam. Ya begitulah, udah aja ya. Jadi kita tanam ya sekitar di permukaan, kita tutup lagi dengan tanah sekitar ya 3-5 cm. Jadi nanti kita tunggu selama waktu tersebut sampai dia tumbuh 1 bulan kemudian. Sambil kita lihat mungkin cara penyusunannya mungkin ya. Jadi kita susun juga begini ya modelnya kan, gini aja yang penting. Nah, yang sudah kita pakai kita susun di tanah yang gembur. Sebenarnya lebih bagus tuh tanah sekam, entah itu sekam mentah atau sekam yang bakar bisa, yang penting gembur atau poros. Kalau ini berhubung karena di lokasi sebelumnya mau ditanami lombok, jadi sudah gembur dan sudah kasih pupuk kompos juga. Nah, setelah kita timbun gini aja, yang penting dia sampai tertutup sekitar 4-5 cm. Ya, jadi setelah kita tanam begini, nanti tinggal sering-sering kita, kalau memang nggak ada hujan ya kita tiap hari menyiram biar ada kecukupan air. Jadi jangan sampai terlalu kering juga tanahnya yang untuk menimbun. Begitu. Nah, ini kan sebagian sudah kami tanami pisang-pisang. Nanti di sela-sela pisang atau di jaraknya tuh kami tanami rumput odot. Untuk posisi segini aja sudah membutuhkan sekitar 50 lebih. Jadi memang agak kesusahan kita mencari bahan bibitnya. Nah, sana masih kosong, padahal itu bibit odot semua. Nah, itu masih kosong. Di sana nanti rencana juga mau ditanami semua. Itu singkong sama odot di sana. Ini sebagian sudah membibit pacong walaupun sedikit, baru 2 bedeng, 3 bedeng. Ini yang setelah 3 bulan kemarin membeli bibit cuma dapat ya sekilo, sudah bisa saya pindah untuk penanaman pacongnya. Ini yang sudah ditanam sekitar semingguan ini udah semingguan. Nah, ini baru itu baru sekitar 3 harian ya, itu baru kemarin. Jadi kita tak bisa, karena nggak bisa full bisa kasih cuma rumput, jadi harus ada tanaman legum lainnya ya. Ada juga nih kaliandra sama indigo vera. Mungkin demikian tadi milas teknis pembuatan bibit kami untuk bibit pisang agar kita tidak terlalu repot mencari bahan tanaman atau bahan bibit yang udah besar-besar seperti di gambar gini, agak repot kita mencarinya. Nah, kalau itu ibaratnya itu pohon induk cuma sedikit, jadi bingung juga. Udah sempat cari tempat lain juga nggak mencukupi. Jadi nanti kita tunggu aja bonggol ini tumbuhnya kayak apa. Mungkin 1 bulan ke depan nanti kami review lagi. Mungkin demikian tadi review atau ya sekedar berbagi ide tentang cara penanaman pisang, pembibitan pisang dari Tali Sayan Farm. Masih mencoba juga, semoga nanti tumbuhnya bagus, ke depan bisa kita lihat hasilnya kayak apa. Tapi secara teknis memang bagus dibonggol ya, kita ambil tunas-tunas yang kecil, biasanya nanti tumbuhnya bagus memang. Demikian tadi sedikit ya info atau ilmu yang bisa kami bagikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah mungkin penyampaian atau informasi yang mohon bisa dibetulkan sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau salah paham. Jadi kita saling sama-sama saling belajar. Demikian tadi dari kami Tali Sayan Farm. Jangan lupa selalu simak, subscribe,
share, dan klik lonceng untuk perkembangan channel itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak seluruh Indonesia.